pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di MI Perwanda Blitar tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, bagaimana kabar anak-anakku semuanya di rumah selama liburan ini, selama pembelajaran daring di rumah? Alhamdulillah. Bagaimana? Oh, sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jaga kesehatan di rumah ya. Nah, gini, sekarang kalian sudah kelas 6, yang kemarin kelas 5. Nah, ada yang sudah kenal sama Ustadz Sadah belum ya? Atau Ustazah mungkin ada yang sudah kenal? Nah, ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, Ustazah mau perkenalan dulu. Nama Ustazah adalah Ustazah Robiatul Adawiyah, biasa dipanggil Ustazah Robi. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal ya. Baik anak-anakku kelas 6 ISA, sebelum kita memulai pembelajaran di hari esok, setelah perkenalan hari ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa yang perlu kalian ketahui. Adanya tata tertib yang harus kita patuhi agar pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Iya, anak-anakku, untuk yang pertama adalah tentang pembiasaan. Baik pembiasaan di pagi hari seperti persiapan untuk pembelajaran, kita diharapkan sudah mandi, sudah sarapan, kemudian dalam keadaan ceria seperti biasanya waktu kita sekolah. Jadi pembelajaran daring juga perlu dipersiapkan seperti itu agar kita selalu semangat. Nah, kemudian kalau kita sudah siap, kita berdoa dan Asmaul Husna, lanjut ke sholat duha dan pembiasaan-pembiasaan lainnya, sholat 5 waktu, mengaji, begitu ya. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan juga di rumah. Kemudian untuk tata tertib atau hal-hal yang harus dilakukan ketika pembelajaran daring yang kedua adalah tentang tugas. Nah, ini ketika kalian nanti mendapatkan tugas, kerjakanlah dengan baik, dan kalau bisa jadwalnya pengumpulan sesuai, yaitu sebelum jam 8. Jika kalian tidak bisa atau berhalangan, silahkan memberikan keterangan kenapa dibuat tata tertib seperti itu agar nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Ya, itu tadi ada 2 poin penting yang harus kalian perhatikan. Sekali lagi, kita akan belajar bersama-sama, jangan takut untuk mencoba. Iya, nanti dengan Ustazah Robi kalian akan didampingi dalam pembelajaran baik secara daring maupun secara tatap muka, dimana mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan akan barokah dan bermanfaat. Kemudian nanti dalam pembelajaran semoga juga akan mendapatkan kelancaran sampai kalian nanti mendapatkan sekolah di jenjang berikutnya. Baik anak-anakku yang berbahagia, tadi sudah Ustazah sebutkan tata tertib apa saja yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran daring maupun di kelas nanti. Untuk selanjutnya adalah tentang aplikasi. Jadi aplikasi apa yang digunakan kalau daring, kaitannya pasti dengan aplikasi, baik aplikasi di dalam HP maupun di laptop ataupun di komputer begitu ya. Nah, nanti yang akan kita pakai yang pertama adalah LMS atau kelas daring. Kelas ini nanti fungsinya adalah menyimpan atau mengumpulkan tugas atau memberikan tugas. Itu untuk Ustazah memberikan tugas kepada kalian begitu ya. Karena di dalam Google Classroom nanti ada kantong tugas kalian akan tersusun rapi di sana begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah video conference. Jadi video conference ini menggantikan kita ketika tatap muka secara langsung. Jadi kita seperti video call kalau di WhatsApp, tapi kalau di sini kita memakai Zoom meeting ya. Anak-anak ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum? Nggak apa-apa. Nanti kita belajar bersama-sama, gitu ya.
Selanjutnya adalah SKUA. SKUA ini kalian sudah selesai kan kelas 1 sampai dengan kelas 5? Ada yang sudah selesai. Oh, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Nanti di kelas 6 ini target SKUA-nya adalah selesai di semester 1. Tapi bagaimana ya Ustazah kalau semester 1 ini SKUA-nya bisa selesai dilakukan secara apa? Nah, tidak jauh seperti di kelas 5 kemarin, kalian bisa mengirimkan video kalian, bisa mengirimkan suara kalian atau secara langsung dengan Ustazah via telepon video call gitu ya, itu juga bisa. Selanjutnya program yang terakhir adalah program Khatam Quran, minimal itu 1 bulan, nanti dibagi dengan 1 kelas minimal, tapi 6 bisa lebih dari 1 gitu ya. Dan program keputrian ini untuk anak-anak perempuan kelas 6 semuanya, yang mana nanti akan membahas tentang haid dan pubertas. Itu adalah semuanya tata tertib dan pelaksanaan dari dan program terbaru di tahun pembelajaran 2020-2021. Baik anak-anakku, Ustazah akan menyampaikan juga sekilas tentang materi di tema 1, yang mana tema 1 ini akan kita pelajari selama 1 bulan ini. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama adalah mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan. Yang kedua adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga materinya adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Lanjut dengan karakteristik geografis dan sosial budaya, ekonomi, dan politik di kawasan atau di wilayah ASEAN. Kemudian materi yang terakhir adalah memahami dan bagaimana membuat seni patung. Itu adalah materi-materi di tema 1. Demikian anak-anak perkenalan yang dapat disampaikan Ustazah, beberapa sekilas tentang materi, kemudian bagaimana pelaksanaan daring kita nanti, dan tata tertib apa saja yang harus kalian laksanakan selama pembelajaran. Sudah cukup jelas ya? Nah, maka dari itu Ustazah pamit dulu. Kita akan melanjutkan besok. Silahkan dipersiapkan di rumah dengan membaca buku dan belajar dari buku-buku yang sudah dibagikan. Begitu ya. Jaga kesehatan kalian, kemudian jangan lupa sholat dan belajar di rumah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.